kami. Sebab Allah kami Allah yang setia, yang selalu menyertai kami Tuhan. Sore hari ini kami datang dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang memelihara setiap hati-hati kami, setiap kehidupan jiwa kami Tuhan. Karena itu kami mau datang menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami tabiskan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sore yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Yang bergelora
keluarga mereka Tuhan. Mereka tahu bagaimana cara mereka harus bertindak Tuhan ketika mereka harus menghadapi setiap kehidupan ini Tuhan, baik di dalam studi mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan dimanapun mereka sedang berada Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Kami tahu Engkau Allah yang selalu mengajarkan mereka lewat sekolah minggu tentang nilai-nilai kerajaan surga. Kami berdoa untuk setiap yang mengajar sore hari ini, mereka boleh memberikan yang terbaik bagi anak-anak ini Tuhan. Mereka boleh mendedikasikan hidup mereka untuk kerajaan Allah, supaya nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Setiap ujian yang mereka naikkan, Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan melawat setiap mereka Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka, untuk orang tua mereka. Tuhan menyertai dan melindungi serta memelihara, mencukupkan semua yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman, supaya ketika benih firman itu jatuh ke tanah hati kami yang subur dapat berbuah berlipat-lipat kali ganda. Mohon pertolongan-Mu ya Allah Kudus, kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami, supaya si iblis tidak dapat mencuri benih firman yang sedang dilakukan. Tutup bungkus dengan kuasa darah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berserah. Amin. Silakan berduduk. Shalom. Terima kasih yang main musik. Keren kan? Terima kasih sudah mengizinkan mimbarnya untuk saya gunakan membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak Juanda selamat datang. Juanda, serius. Duduk gitu bahasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Satu hal saja, penyebab dosa. Tulis dibagikan gambarnya. Nah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita salah berpikir. Gini, sombong itu dosa enggak? Dosa. Mencuri dosa? Dosa. Enggak dosa. Kalau mencuri hati kan enggak dosa, gitu ya. Tapi kalau mencuri barang dosa. Iri hati dosa. Nah, persoalannya kok bisa iri hati, kok bisa sombong, kok bisa mencuri? Nah, itu yang kita tidak pernah bahas, betul. Ya. Jadi gini, dosa ini ada dua zaman, karena zamannya akibat kita perjanjian lama sama perjanjian baru. Ya, ini dosa di zaman perjanjian lama. Ini lima kata Ibrani ini semua mengarah ke dosa, bukan artinya dosa. Bedakan, ya, mengarah ke dosa. Tindakan-tindakan ini mengarah ke dosa, bukan artinya dosa. Secara khusus kalau kita mau ngomong, ini yang kata-kata ini berhubungan dengan korban yang diserahkan untuk penebusan dosa. Nah, ini semua terjemahan dari lima kata ini. Ada kejahatan, ini dosa. Kesia-siaan, ini dosa. Kesedihan, dosa. Siapa yang suka sedih? Hati-hati, dosa. Ini susah. Melanggar, berbuat salah, kerusakan, kerja keras yang melelahkan. Siapa yang suka kerja keras yang melelahkan? Itu dosa. Benar? Ya Bu? Ada yang single-single. Keras kerjanya dosa. Ya, ini. Nah, kekhawatiran itu dosa. Keluh kesah dosa, sengsara itu dosa, rasa sakit dosa. Ini semua makna yang terkandung dari lima kata. Ini semua menyebabkan dosa, tapi bukan penyebab dosa. Ya, jadi ini kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena pemahaman ini bisa jadi salah kalau kita tidak berhati-hati. Nah, sementara itu kalau di perjanjian baru ini ada 13 kata Yunani yang menyebabkan dosa juga. Yang menarik Bapak Ibu, ini tidak tepat sasaran. Ini yang sering dikatakan dengan hamartia. Ya, ada hamartia itu penggunaannya bukan untuk dosa. Nah, nada musik yang menyimpang, sumbang, itu dosa. Dan itu ketemu di mana? Di pemazmur. Lucu ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati kalau yang mimpin pujian, jangan sampai fals, dosa. Tapi kalau jemaat yang nyanyi fals, gak apa. Ini soalnya untuk pemimpin pujian yang nada musik ini kaitannya dengan perjanjian lama. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika engkau nyanyi fals jadi pemimpin, engkau mengajak jemaat berdosa. Mesti latihan dulu ya kalau mau memimpin ya, jangan gak latihan. Melanggar perintah Tuhan menjadi salah. Ini semua menyebabkan dosa, tapi bukan penyebab dosa. Nah, kita mau belajar pelan-pelan. Ini definisinya akhirnya bunyinya gini. Dosa ini mengemukakan karakter esensialnya sebagai penolakan terhadap hukum yang berlaku atau kehendak Allah dan penggantian dengan kehendak diri sendiri. Ini esensinya. Terus hubungannya sama nyanyi fals tadi apa?
itu melanggar hukum. Wong do kok dibaca di, kan gitu. Bapak Ibu paham dulu ya. Jadi itu melanggar hukum musik tapi yang dilanggar. Nah, nanti kalau hukum perdata sama pidana tanya sama Hezekia, itu jagonya juga ya. Nah, Bapak Ibu lihat ini peristiwa apa ini? Kain dan Habil. Dosanya apa? Iri. Nah, itu tindakannya. Yang timbul dari itu iri. Kenapa bisa iri? Kan gitu pertanyaannya. Bapak Ibu bisa iri kenapa? Dari mana? Nah, ngerti maksud saya Pak Bapak Ibu? Iri itu hasil dari sesuatu. Atau gini gampangannya, kita terus ngeramesi sesuatu, kita merasa, kita ngeramesi, ya iki orang ini iri hati gitu. Nah, sebelum membahas ini, Bapak Ibu, kita perlu bahas Taman Eden, karena di situ dosa pertama kali ada. Bapak Ibu ngerti kira-kira berapa luas Taman Eden? Duh, ini jadi pergumulan saya Bapak Ibu menyiapkan khotbah ini. Sampai pernah tahu miliki betul-betul berapa luas Taman Eden itu kira-kira? Wes gitu ya. Saya selama sekolah nggak pernah diajarin ngitung luasnya Taman Eden soalnya. Termasuk Pak Juan dan dosen saya nggak ada. Jadi saya nggak ngerti boleh dewi. Gitu. Bapak Ibu gini, penjelasan Alkitab sederhana. Dari dalam Taman Eden itu muncul 4 sungai. Sungai apa aja? Gihon, Pison, Tigris sama Efrat. Nah, sumbernya di mana? Ini di sini. Sumber 4 sungai itu di situ. Tapi Taman Eden dialiri oleh 4 sungai itu. Jadi Taman Eden itu segini gedenya. Nah, masalahnya Sungai Gihon sama Pison ini itu sudah tidak ada. Kalau Sungai Gihon itu sudah jadi laut mati, kalau Sungai Pison baru diketemukan sekitar tahun 2000. Ada sekelompok ilmuwan yang mau menyelidiki Alkitab pakai biaya sendiri, itu diceritakan di YouTube-nya. Mereka jadi Alkitab benar nggak sih? Ada nggak sih Sungai Pison itu sebetulnya? Dan mereka ketemukan, makanya jalurnya baru. Ini kalau peta sesungguhnya nggak ada sungai, Pison nggak ada. Dan mereka bisa gambarkan. Makanya saat ini dapat kesimpulan ini segini gedenya Taman Eden. Mau tahu seberapa ini? Kira-kira sak Kalimantan besar. Itu Taman Eden, ya. Kalau menurut hanya patokan 4 sungai tadi ya, jangan patokan yang lain nanti bingung lagi nanti ya. Nah, sumbernya itu di sini di daerah Turki. Makanya kalau kita lagi lihat ini gambar ini ada Turki sama Irak, ya gitu. Ya, jadi sumbernya itu di Turki di situ, di pegunungan itu sumbernya. Terus macam jadinya keempat. Sudah mulai mengerti ya. Sak Kalimantan ternyata pulau Taman Eden itu, ya. Yang jadi masalah, Alkitab menceritakan Adam Hawa sebelum berdosa ngelibet di pohon pengetahuan baik dan jahat. Keponya muncul. Jadi kalau orang-orang kepo hati-hati, ya, itu nanti bisa menimbulkan dosa. Saya cuma mau hati-hati karena ini kejadian. Bapak Ibu bayangkan Taman Eden berdiri sak Kalimantan. Kalau kita anggap di tengah-tengah itu Palangkaraya, lah kok Adam Hawa toleran di Palangkaraya terus gitu. Paham ya? Lah kok nang Tarakan sing ado gitu lebih gak dosa. Lah kok nang Pontianak sing rada ado atau ke Banjarmasin gitu. Ya, nah ini kejadian ini karena kepo, jujur ya. Nah, disinilah cikal bakal dosa mulai muncul. Bukan dosanya, belum dosa ini belum dosa. Nah, kok bisa kepo manusia? Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, tapi tanpa dosa. Oke? Tidak punya dosa, keponya kepo tidak dosa gitu maksudnya ya. Nah, sampai ketika selesai berdosa akhirnya diusir dari Taman Eden. Taman Edennya kemana sekarang? Tidak ada. Taman Edennya sudah diangkat. Itu nanti jadi tempat kita kalau mati sekarang di dalam Yesus, taruh di Taman Eden sementara, ya. Karena dosa sudah ada di surga, di Taman Eden juga sudah ada dosa, makanya semua harus dibarui nanti. Wis dusukan deh, tempat suci, tempat kudus, tempatnya Allah itu dosa semua.
Kalau kita baca di Ayub, setan bisa leluasa keluar masuk surga. Ngerti? Jadi tempat sudah berdosa semua, makanya nanti di akhir zaman itu semua diperbarui, termasuk nerakanya diperbarui, lebih dipanasi lagi. Ya. Diperbarui. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dosa awal. Ya, saya ketemu gambar ini, terima kasih sama Tuhan. Ini menggambarkan yang lebih tepat. Lebih tepatnya apa? Ular itu masih punya tangan dan kaki gitu loh maksudnya, ya toh. Tapi sing becekno itu ada mobil-mobil di situ. Kita tidak ada gambar sih lebih cocok. Semua gambar yang saya cari, ularnya tidak punya kaki, sudah jalan pakai perut karena sudah dikutuk. Nah sebelumnya kan belum dikutuk kan masih punya kaki, punya tangan gitu ya. Nah masalahnya bukan ular yang megang, tapi sebetulnya Hawa yang ngambil. Nah ini dosa pertama di sini. Di Kejadian 3 pasal 3 ayat 1. Bapak Ibu kelihatan ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan ini dosa pertama, mulut kita. Ngomong ketokan ini pakai firman Tuhan tapi ditambahin ini kurang. Masalah jadilah dosa. Makanya lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu. Ada, pernah dengar ya? Ayo cari di YouTube setel kelas ya supaya kita hati-hati sama mulut kita. Nah, ini dosa pertama. Sederhana, gara-gara mulut aja. Ini gara-gara cuma mulut, Bapak Ibu. Ada nih ya, ini mulut tapi pakai firman Tuhan itu. Oh, ini setan. Sampai nyoba Yesus pun pakai firman Tuhan. Nanti kalau kamu anak Allah, coba jatuhkan dirimu jadi hubungan baik Allah. Waduh, nanti makin malaikat menatangmu kok supaya kakimu tidak cedera bahasa gitu kalau sekarang. Ya tidak terantuk. Nah, setan Bapak Ibu ada lebih apal Alkitab daripada saya, daripada Bapak Ibu semua. Apa ngelonok? Nah, silakannya orang Kristen tidak suka baca Alkitab, terus tidak pergi apa-apa dibujuin setan. Di sana titik nurut sudah, firman Tuhan. Makanya kita orang Kristen mesti rajin baca Alkitab supaya gak gampang dibujuin setan. Terus apa kata perjanjian baru mengenai mulut? Kita baca di Roma pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama supaya kita paham. 2, 3. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terengah, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini siapa? Paulus ngomong ini. Manusia. Manusia disebutkan bahwa tidak ada satu pun yang benar. Tidak. Betapa kacaunya hidup kita sebagai manusia karena dosa sudah mulai masuk ke manusia awal. Ya, berikutnya apalagi? Masih pakai gambar ini, tapi ayatnya yang beda. Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu perhatikan, yang saya kasih merah, lalu sahut perempuan itu. Orang bisa nyaut karena apa? Karena dengar. Kalau dengarmu salah, nyautmu ya salah. Makanya hati-hati sama telinga kita. Ini jangan masuk. Kalau ada orang ngomong, aku dengar Pak Juanda itu saja ini suki tapi nyamar. Waduh, hati-hati. Karena cuma dengar. Banyak sekali seperti itu. Serius Bapak Ibu. Sering kali gitu. Dengar Hezekiah itu sudah duit wakil. Kok dengar terus kita percaya. Kan cilaka. Lah yang cilaka lagi kita dengar-dengarnya firman Tuhan sing salah gitu loh maksudnya. Terus kita ngotot,
Jari Tuhan ini, jari Tuhan. Kalau jari Tuhan nggak apa-apa biasa nih, ngotot ini. Jari pendetaku gini, pendetaku Tuhan aku duduk. Banyak pendeta yang menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Saya harus ngomong seperti itu. Ya, saya di sini mau mencari keuntungan pribadi dari firman Tuhan sih ditambah titik, dilongi titik supaya enak didengar telinga. Akhirnya orang yang mendengar bisa salah bertindak, salah berbuat. Jadi kalau nanti ngobrol sama orang, jangan ngomong menurut Buksiane, nggak boleh. Menurut firman Tuhan. Jangan ngomong menurut Pak Juanda, nggak boleh. Ya, beberapa aliran gereja membanggakan gembalanya. Sampai akhirnya Tuhan gak ketok, gembalanya sih ketok. Saya pernah berdebat dengan orang-orang seperti itu. Jadi pendetaku ini, pendetaku sekolah. Loh ya, kok bener deh khotbah, pendetaku duduk firman Tuhan, ono salah mesti. Saya mau mesti ono salah. Golek ono salah mesti ketemu. Termasuk saya cari salah, nanti mesti ketemu salah saya. Tapi kan bukan gitu maksudnya. Ya, makanya mesti hati-hati. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan di Perjanjian Baru mengenai mendengar? Roma 10. Ini ketemunya di Roma. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya kalau mendengarkan firman Tuhan yang benar, ojo sambil lalu. Saya bersyukur di sini tidak ada jemaat yang ngomong firman sudah cekelan handphone. WA di sementara sing ngomong firman Tuhan sekitar 100 orang ngomong di berisi WA dulu Instagram. Bukan tidak boleh, silahkan. Tapi ada waktunya. Ada waktunya. Ya ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau ibadah cok malas-malasan. Ini saya lihat banyak yang tidak datang. Mesti kalau yang punya kontaknya jangan nunggu gembalanya, Bapak Ibu yang kenal telepon kono ada kolako gitu. Ayo sih rajin ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Itu penting. Tidak nunggu harus gembala isi repot, besuki atau gimana, nggak usah. Sesama jemaat bisa saling mengingatkan. Kalau mau mengingatkan kasih ayatnya satu aja, Ibrani 10:25. Ya, janganlah kita meninggalkan pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sopo beberapa orang di Bapak Ibu yang hadir ini membiasakan diri. Dosa berikutnya, nah ini mulai gambarnya beda. Nah ya, awak tak carikan yang cantik supaya yang bapak-bapak seger gaulnya. Awak sebenarnya tidak model gini, karena orang sana tidak gini modelnya, agak hitam-hitam gitu loh ya. Nah, ini dosa berikutnya. Di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat. Dari mana berarti dosanya? Mata. Bahwa belum. Bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Terus apa? Sedang kelihatannya. Ini kan dari perempuan. Lagi pula pohon itu menarik hati. Makanya ada pepatah dari mata turun ke hati. Ya, dan memberi pengertian. Langsung diramasi sendiri. Dari mata meramasi banyak. Ini buat ciami gitu ya. Kelihatannya tapi menarik hati. Ini. Lalu mulai timbul tindakan. Nah, setelah motonin delok diramasi dipikir hati ini rasanya ciami. Mulai ngambil tindakan. Nggak cuma ngambil toh, tapi makan. Nggak cuma makan toh, dikasih ke suaminya yang tadi mobil itu. Jadi dosa itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ceritanya di sini, ini mesti ngulang. Dan kita cenderung untuk berbagi dosa dengan pasangan kita, dengan orang lain yang dekat dengan kita. Percaya sama saya. Jadi Alkitab nulis, nggak usah diramasi karena Alkitab sudah menunjukkan jelas. Dari mata turun ke hati, ya toh, terus melakukan, ngerasa enak, ngajak temennya dosa berjamaah. Gitu. Itu enak. Apa
Mereka yang tahu pertama kali mereka telanjang. Pertanyaannya, sebelumnya mereka telanjang nggak? Telanjang, tapi nggak menganggap itu jadi masalah. Berarti ya Bapak Ibu ya? Mereka sebelumnya telanjang, tapi mereka nggak ada masalah gitu. Makanya Bapak Ibu kalau telanjang hari ini jadi masalah, dianggap orang jadi ya, jadi itu dosa sebetulnya. Lah untungnya Bapak Ibu, mereka makanya buat pengetahuan baik dan jahat. Kalau seandainya makan pohon kehidupan, wis goblok kekal hidupnya. Enak ya. Jadi di surga kita goblok sekali, gak ngerti yang baik yang jahat, pokoknya kekal hidupnya. Enak gak kira-kira? Enak rasanya ya. Nah, yang hebat kenapa milihnya yang pohon itu? Ya supaya rodok pinter kita sekarang ini. Ya, kita bisa milih-milih, ini benar, ini enggak benar gitu. Walaupun pemilihan kita benar atau enggak benar, ini masih di dalam dosa. Ada yang manusia sempurna enggak ada? Makanya kalau melihat rakyat, ya, ini Yesus ngomong apa soal melihat? Ini pun ada ayat khusus, saya sangat diberkati oleh ayat ini. Jadi ceritanya ini yang tempo hari saya khotbah di sini mengenai Yohanes yang sampai pasal 11 itu ya. Lazarus ini kejadian sebelumnya. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini kasusnya orang yang buta sejak lahir, terus disembuhkan Yesus. Orang Farisi gak terima, gak mungkin. Soalnya kalau orang buta sejak lahir itu pasti tidak bisa disembuhkan, kecuali oleh orang yang sakti mandraguna. Dan ternyata disembuhkan. Sampai anaknya orang yang buta itu juga tidak berani membuat kesaksian. Kenapa? Takut. Bener sih nih, ya pokoknya aku gak ngerti, aku buta kok ya, pokoknya aku disembuhkan gini, aku terus ndrorongiku menurut bahasanya. Gak berani dia ngomong terang, aku disembuhkan Yesus, gak berani. Karena ada tekanan dari masyarakat, dari orang-orang yang berpengaruh saat. Nah ketika terjadi ngobrol-ngobrol, Yesus menyimpulkan ini, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Berbahagialah orang-orang buta di dunia yang sejak lahir, karena dosanya kecil sekali. Apalagi kalau buta dan tuli, sangat dosa nih. Buta, tuli, bisu, gak dosa. Nah, tapi terus kita kalau punya keturunannya gitu, terus kita merasa aib, kan gitu maksudnya, ngerti ya? Duh, kira dosanya apa Bapak Ibu? Lu kan banyak kasus di Alkitab ini untuk kemuliaan Allah dinyatakan. John Crosby, bukan John Crosby, Fanny Crosby itu buta sejak lahir, lagunya muake sak Daya. Karena tadi kita ngomong Kalimantan atau Daya ini dan cocok ya. Nah, produk maksoi. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Fanny Crosby itu buta, tapi dia bisa menciptakan banyak sekali. Dan dalam satu wawancara dia ditanya, kalau seandainya ini kamu dilahirkan lagi, kamu pengen lihat enggak? Dia ngomong, enggak, biarin aku aja. Berapa banyak orang-orang yang disable yang bisa memuliakan Tuhan? Berapa banyak orang yang disable yang hancur hidupnya? Karena pemahamannya salah mengenai kehidupan itu. Ya, semua itu terjadi karena dosa, bukan salahnya orang tua dulu. Nah, masalahnya dosa itu enggak cuma melahirkan atau membuat banyak masalah di dunia ini. Enggak. Ini loh yang jadi masalah dosa itu sebetulnya. Ada hukuman dosa yang mesti kita ambil. Waktu itu Allah berfirman ke Adam, enggak ngomong soal hukuman, cuma ngomong mati toh. Nah, mati itu dipahami berbeda-beda iya. Makanya untuk ngenteng no gitu loh ya. Ada bahwa ini, karena mati itu bisa dipahami berbeda-beda. Mati apanya dulu? Ya, Alkitab banyak mencatat mengenai mati. Mati pucuk artinya orang yang sudah tidak bisa mempunyai anak segala macam. Ya, mati tangannya roh yang mati. Kan jadi banyak pemahamannya. Nah, setan dalam hal ini
ngomong mati itu dibolak-balik. Enggak, Tuhan tak ngomong mati itu masukin ini loh. Kau ngerti, kau iso koyo Tuhan. Wah, aku kepingin. Itu maksudnya mati bagi setan. Nah kita nggak ngerti, nah kalau saya bodoh manusia, ngerti ya begitu. Terus berdosa, jadi pinter. Tapi apakah harus berdosa baru pinter? Enggak, gitu. Karena ini ada hukuman dosanya. Nah yang hebat itu Allah kita, oke, yang kasih Tuhan. Saya kasih tahu hebatnya apa? Dia sudah siapkan jalan keluar. Itu hebatnya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang lainnya sehebat Tuhan kita. Serius. Dia sudah siapkan ketika dosa terjadi di pasal 3 ayat 1, di pasal 3 itu maka sudah kasih jalan keluar. Nah ini disebut penginjilan mula-mula, proto evangelium. Ngomongnya piye? Kita baca sama-sama pelan-pelan ya. 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menemukan tulingnya. Ini langsung dikasih jalan. Selesai. Selesai? Ya selesai. Tapi kapan dipenuhi? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu paham ya? Selesai langsung kasih jalan keluar. Untuk Allah kita dasar luar biasa. Begitu ada dosa, gak bingung. Nek Allah yang lain mungkin bingungan, Allah kita gak bingungan, langsung kasih jalan keluar. Makanya kalau kita lihat konteks perjanjian lama, ya. Konteks perjanjian lama, ada yang namanya Henok. Mati tidak Henok? Tidak, diangkat. Ada yang namanya Nuh, masih bernama. Ada yang namanya Abraham yang dipilih. Dan banyak sekali tokoh-tokoh perjanjian lama yang masih bisa lolos dari hukuman dosa. Ya, sebab kalau itu hanya terjadi di zaman Yesus, berarti orang perjanjian lama kemana semua? Ke neraka kan gitu. Nah, ya, makanya sudah dikasih, akhirnya pakai hati nurani tidak bisa beres. Zaman itu semua orang brengsek, cuma nudok satu keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Terus zaman lagi menara Babel, terus berdosa mengumpul dari situ, terus mau istilah meninggikan diri melebihi Tuhan. Menara Babel dihancurkan, bahasanya kasih tuannya, akhirnya sesama keluarga bisa tidak saling kenal. Akhirnya mereka cari yang bisa mengerti, ngomong terus berbincang sampai sekarang. Makanya kalau bangsa-bangsa di dunia ini dari Nuh, saya percaya karena faktor bahasa, bukan faktor keturunan kulit, lebih tepatnya di situ. Nah, yang jadi masalah kalau sudah hukuman dosa beres zaman dulu, kenapa Yesus mesti harus datang ke dunia? Kan jadi pertanyaan gitu. Kalau kita lihat dulu sudah dia diselamatkan, kan tidak pakai Yesus. Oh iya betul. Masalahnya dulu Allah menggunakan perantara. Jadi gini, zaman Adam dan Hawa, Allah be Adam Hawa sejagongan gitu. Ya, sejago. Makanya ketika berbuat dosa, Allah masih nyari. Dam, kamu di mana Dam? Gitu. Ya, tulisannya dari Alkitab. Nah, persoalannya ini, Allah masih bisa berkomunikasi langsung sebelum ada dosa. Setelah ada dosa, Allah masih bisa berkomunikasi langsung. Contohnya tadi pertama Kain Habil, dia langsung tanya sama Kain, ini adikmu mana? Tanya ini Allah. Tapi setelah berjalannya waktu sampai Abraham, Allah sudah mulai ganti cara berkomunikasinya. Ngerti ya? Lewat malaikat. Allah sendiri bentuknya beda, bentuknya kayak orang supaya gak jadi mengerti. Ya, kalau Allah bentuknya beda, seperti kasusnya orang Israel di Gunung Horeb, Allah bentuknya petir sini, oh semua orang Israel takut. Sudah, Allah coba beakul kita tuh, kok naik ke atas gunung ngomong sama Musa, biar kalau mati Musa tok gitu maksudnya. Ya, ini masalah. Akhirnya Allah sampai
Allah menggunakan manusia. Siapa? Nabi-nabi. Tapi nabi-nabi pun ada yang palsu. Akhirnya Allah tidak kurang akal yo, sampai waktunya dia datangkan anaknya Yesus. Ngerti ya? Yang hebat bukan itu. Yesus mati itu biasa gitu maksudnya. Yang hebat ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus ada dalam hatimu dan hatimu, dalam hati setiap orang percaya. Itu sih hebat. Artinya apa? Bapak Ibu, engkau dan saya ada Roh Allah. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Khawatir besok, khawatir besok, khawatir besok setan khususnya. Ya, makanya kalau ada omongan saya nggak khawatir besok setan, tapi khawatir besok manusia. Salah, manusia itu membunuh ragamu dong, tapi kalau setan membunuh jiwamu, membunuh rohmu. Makanya ketika Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah diturunkan, syaratnya cuma satu, percaya Yesus, supaya engkau dan saya tidak dihukum dosanya. Karena hukuman dosa, sengat maut itu sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Hati-hati Bapak Ibu, ingat baik-baik, jaga baik-baik matamu, jaga baik-baik mulutmu, jaga baik-baik telingamu. Karena di situ sumber asalmu asal dosa. Kalau kita nggak bisa menjaga itu semua, percaya hidupmu akan kacau balau. Gak ndungakno, kan pasti. Beda ya, nggak ndungakno tapi pasti. Karena kita sudah belajar hari ini, itu lewatnya dosa itu lewat situ. Jadi kalau kau melihat sesuatu yang baik, hati-hati, jangan sampai kepincing aneh-aneh. Jangan terus akhirnya iri hati. Ya, pernah nggak Bapak Ibu iri hati sama orang miskin? Lihat orang itu terus makannya bungkusan elek gitu istilahnya, untuk mampu itu kita ini makan ini enak karena kita cenderung irinya kelebihan baik. Makanya hati-hati. Kalau hari ini kau lihat orang naik mobil, jangan iri hati, ya, karena gembalamu masih naik sepeda motor gitu. Ini bahaya, iya bahaya. Nanti kalau ada yang punya mobil pinjemin gitu aja, kasih aja ke gembalamu supaya gembalamu bisa untuk sombong. Aku yang bawa motor gitu, ya. Nah ini masalah ini hati bahaya. Dari mana ya? Kalau Bapak Ibu dengar gosip-gosip yang nggak jelas, mending sudah stop, tutup telinga. Kalau mau ngomong hati-hati, makanya banyak baca firman Tuhan supaya ngomong pun nanti bisa dituntun sama